Ya, baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya akan ke Mbak Hanifah sebagai seorang kriminolog. Apa pandangan Anda melihat bahwa ini 25 bayi loh, Mbak. Dan ini mungkin baru di puncak gunung es. Mungkin banyak sekali yang belum terungkap kasus-kasus yang dibongkar lebih jauh. Ya. Miris sekali ya Mbak ya pastinya. Dan ini ada keterlibatan banyak perempuan. Kalau kita melihat kan ada 3 perempuan yang terlibat di sini. Yang pertama adalah orang tua dari bayi itu. Yang kedua adalah perantaranya juga perempuan. Yang ketiga adalah orang-orang di medis gitu. Dimana kita berharap perempuan itu yang mempunyai kasih sayang bisa tidak melakukan kejahatan, tapi ternyata kejahatan itu tidak mengenal jenis kelamin. Nah sebetulnya yang jahat itu sebetulnya bukan perempuan, tapi sistem yang membuat mereka menjadi jahat. Bagaimana mereka terkonstruksikan untuk menjadi jahat, dan ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan seorang ibu dan seorang bayi, yang pastinya mereka akan menyasar secara psikologis. Dan yang paling paham adalah perempuan, karena dalam kondisi ini 3 hal yang kena. Yang pertama adalah secara ekonomi, bahkan semua orang mungkin ya dalam kondisi sekarang ini masa iya masalah ekonomi gitu, tapi bahwa masalah ekonomi itu adalah menjadi pintu yang utama dalam perdagangan bayi itu tetap harus kita terima. Yang kedua secara sosial, bahwa stigma masyarakat terkait orang-orang tertentu atau perempuan-perempuan tertentu, baik anak yang hamil di luar nikah, anak hasil perkosaan, atau anak hasil KDRT, ini membuat seorang ibu menjadi mudah sekali menyerahkan bayinya terhadap karena ada trauma-trauma iya, itu. betul sekali. Dan yang terakhir adalah kondisi-kondisi yang memang oleh eksternal ditanamkan kepada si ibu itu, sehingga dia merasa ikhlas melepaskan bayinya. Ini kan berarti membutuhkan seorang perempuan atau sosok perempuan untuk masuk ke dalam ibu-ibu yang menjadi pelaku yang sekaligus menjadi korban. Jadi kalau kita menyampaikan bahwa kok bisa pelakunya perempuan, kita nggak tahu apakah dia itu murni pelaku atau dia sebetulnya adalah korban dari sistem dan korban dari eksternal dan kondisi-kondisi hidup yang sangat-sangat sulit membuat mereka menjadi pelaku. Bang Nasir, catatan dari Komisi 3 salah satunya adalah karena catatan Dukcapil kita yang agak berantakan. Tapi kita terima kasih sama Polda Jabar ya, karena melakukan penindakan terhadap perdagangan orang dengan kedok mengadopsi ya. Karena memang jaringannya sangat kompleks ini, dia sangat rapi jaringannya sehingga sulit untuk dilacak dan melibatkan juga lintas negara. Nah karena itu kan perlu didalami. Ya tadi Mas Suryo sudah menyampaikan ada kejanggalan. Nah kejanggalan ini yang menurut saya harus didalami oleh Polda Jabar. Ya dan mudah-mudahan Mabes Polri bisa ikut juga ya mendampingi Polda Jabar untuk mengungkap yang sebenarnya. Jadi otak pelakunya siapa? Jadi pengakuan ke Singapura apa benar atau tidak begitu ya? Karena tadi kalau menurut Dubes Singapura kan sudah sangat terang-menerang ya bahwa sangat sulit sebenarnya untuk bisa masuk ke Singapura. Jadi jalur masuk ke sana juga sangat terbatas. Jadi bisa saja sindikat ini kemudian meminta kepada orang-orang itu kalau kamu dikatakan ini jawab aja ini dan sebagainya. Nah karena itu perlu upaya yang sungguh-sungguh, upaya yang keras sehingga kemudian bisa membongkar ini semuanya. Karena sekali lagi ini perbuatan yang sangat biadab dan juga memprihatinkan kita gitu ya, bahwa mereka memperdagangkan anak bayi ya usia 8 bulan. Bahkan sudah dijual di masa kandungan. Bang. Iya, bahkan sudah diorder lagi sebelum ketika masuk. Ini kan udah sangat biadab ya. Jadi sangat bertentangan dengan kemanusiaan yang adil beradab itu. Nah karena itu sekali lagi tidak ada cara lain kecuali kepada Polda Jabar dan juga Mabes Polri diharapkan bisa ikut ya mendampingi, membantu Polda Jabar untuk mengungkap seterang-terangnya. Ya jadi para tersangka yang sudah ditahan tadi itu harus bisa dari mereka keluarlah hal-hal yang memang bisa membuat semuanya istilahnya membuat polisi bisa jalan dan kemudian tidak terhambat. Karena tadi Mas Suryo sudah mengingatkan bahwa 2000 berapa ya tadi 2016 kalau tidak salah ada isu yang hampir sama tapi sampai kemudian lenyap tidak berbekas. Nah karena itu sekali lagi kita harapkan mudah-mudahan kasus ini ya jangan lagi terulang dan kemudian bisa membongkar sampai ke akar-akarnya. Ya jadi karena nanti selama ini kan sering sekali yang disalahkan itu kemiskinan ya, faktor ekonomi, kemudian juga faktor pendidikan. Begitulah. Jadi selalu itu yang jadi tertuduh gitu. Sementara akar masalah sebenarnya terkait kenapa kejahatan ini bisa leluasa melakukan itu jarang kemudian bisa ditangani dengan baik.
Seperti itu, oke, baik. Kalau kemudian KPI melihat seperti apa? Bahwa tadi perlu dukungan dari Mabes Polri untuk mengungkap supaya ini terang benderang. Jangan kemudian lempar isu lalu nggak ada follow karena dia up-nya kan gitu lintas loh. negara ya. Lintas Dia kan negara ini lebih negara. sensitif kan? Dan ini sesuatu, jangan sampai kemudian namanya sindikat ya. Ini kan mungkin juga mereka kompak berdua saja untuk mengelabui para penegak hukum gitu. Catatan dari KPI sendiri nggak kan? Ya, betulnya ini kan kasus berulang ya. Di catatan kita sepanjang 4 tahun ini kan ada 265 kasus ya terkait TPPO. Nah kalau bayi itu sekitar 44 kasus ya. Yang ya modusnya ya hampir mirip ya. Kemudian ada oknum bidan, misalnya di Jogja ya, menjadikan kliniknya untuk ya ketika keluarga ini nggak mampu membiayai mengasuh ada orang adopsi gitu ya. Nah kemudian ada juga temuan kita adalah melalui iklan melalui media sosial gitu ya. Dan saya lihat pertemanan cukup banyak sampai Iklannya kalau di media sosial seperti ya, apa sih? adopsi bayi. Adopsi bayi terang-terangan. Terang-terangan gitu. Dan itu anggotanya cukup banyak sampai 12.000. Sampai sore tadi masih saya temukan itu gitu ya. Jadi saya kira Apakah itu legal? ya tentu harus didalami apakah 12.000 itu legal atau tidak member yang ada di dalam itu ya. Tentu kita harapkan Komdiji, kepolisian untuk mengungkap kalau memang ini mau diungkap sedalam-dalamnya harus diungkap semuanya. Iya, memang harus diungkap ini Afi. Apa tantangan terbesarnya mengungkap ini ketika KPI mengatakan bahwa ini kasus yang berulang? Iya, Tahun ini aja 44 anak. Dan seolah-olah dianggap tidak penting begitu ya. Padahal ini kan soal perdagangan orang. Itu menyangkut dengan harkat dan martabat kita sebagai bangsa. Nah, karena tadi kita lihat ya, dia ada sindikasi ini, kemudian bisa saja juga ada oknum-oknum ya di aparat penegak hukum, kemudian juga di administrasi kependudukan, dia bisa lalu itu semuanya. Nah ini harus dibongkar habis gitu. Jadi sangat memprihatinkan sekali tadi KPAI mengatakan ya ada ratusan kasus, lalu anak-anak tadi itu bayi 44 kasus, itu jumlah yang banyak menurut saya. Iya. Oleh karena itu sekali lagi kepada Polda Jabar dan juga Mabes Polri diharapkan bisa serius menangani ini. Bisa jadi bukan hanya di situ, ya bisa jadi juga di tempat-tempat lain yang selama ini tidak terdeteksi dengan baik. Ya. Dan bisa juga tidak terkonfirmasi oleh KPAI itu nggak sendiri. terdata oleh mereka kan? Jadi ya bisa jadi ini hal yang besar ya. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengungkap ini dengan baik begitu. Mbak Hadifa, dari kacamata kriminolog, mengapa ini menjadi kasus yang berulang dan apa tantangannya untuk membongkar kasus ini bagi mungkin rekan-rekan penegak hukum? Oke. Seperti yang Pak Nasi sampaikan tadi, ketika kita menyampaikan faktor-faktor penyebabnya, yang bullshit kita mau ngomong ini masalah ekonomi gitu ya, tapi ternyata bagaimana penegakan hukumnya ini dijalankan, ini yang membuat para pelaku kejahatan ini merasa bahwa ini ada potensi besar dalam hal ini. Karena ketika seseorang atau apalagi ini sindikat, berarti kan organized crime. Betul. Itu kan berarti dia tahu bagaimana potensi labanya di situ. Ya. Berarti ini kan sudah dipelajari dan mungkin mereka merasa bahwa di Indonesia adalah ladang yang sangat-sangat subur karena tidak ditindak dengan tegas sehingga itu selalu berulang. Kemudian bagaimana masyarakatnya? Kalau kita ngomong ke akar rumput, apakah masyarakat selalu merasa atau menormalisasi ketika dia merasa atau dicuci otaknya, ketika kamu mengasuh anakmu sendiri, anakmu tidak akan bahagia, alangkah indahnya gitu, alangkah baiknya kalau itu diasuh oleh orang lain. Jadi cara mencuci otak seperti ini tuh apakah udah sampai ke akar rumput gitu, sehingga pengamatan atau kontrol sampai ke bawah itu apakah sudah dilakukan selain dari penegakan hukum yang sudah dilakukan. Baik, Pak Hendra, apakah ditemukan mungkin kesulitan atau tantangan untuk membongkar, mengorek lebih dalam keterangan-keterangan yang valid dari para tersangka sejauh ini, Pak Hendra? Ya memang saat ini kita masih fokus kepada masing-masing parsial tersangka ya. Dan ini juga tadi saya katakan tadi di awal, tersangka utama Lili Lespopu ini juga kita masih ada kendala dalam hal penyampaian keterangan. Dan nanti setelah terangkum semua tuntas, baru kita akan melakukan namanya rapat untuk saling mengkonfirmasi satu dengan yang lainnya. Tentu saja waktulah yang bisa memberikan kami untuk lebih leluasa untuk melakukan penyidikan ya. Kemudian leluasa juga mereka mengkonfirmasi satu yang lain sehingga menjadi suatu rangkaian yang utuh, yang bulat
sehingga nanti setelah itu baru kita akan lay up kepada berbagai instansi terkait dan juga utamanya terkait dengan Singapura ini. Kenapa bisa sampai diantar dengan orang tua asuh palsu ya sampai ke Singapura, di sana tuh diapakan seperti apa tadi. Menarik lagi di sana ternyata kalau menggunakan identitas Singapura itu sulit dan sebagainya. Ini jadi tantangan buat kami juga, dan tentu saja kita perlu banyak dukungan dari teman-teman. Demikian, terima kasih. Baik Pak Hendra, kami nantikan update terbarunya. Terima kasih banyak untuk waktu dan juga keterangan Anda mewakili Polda Jabar di Top Issue pada malam hari ini. Kita nantikan update terbaru dari Polda Jabar. Baik pemirsa, kami akan jeda, usai dengan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.